Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik aman walah, amma ba'd. Al-hadisul hadi wa thalasun min kitabi adab arba'una hadisan fi adabin nabawi lil Habib Alwi bin Hamid bin Shihab an Rabi'i bin Hirashin haddatsana rajulun min Bani Amir annahu sta'zana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi faqala a'aliju faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadha fa'allimhu al-isti'dzan faqul lahu qul assalamu alaikum adkhul fasami'ahu ar-rajulu faqala assalamu alaikum adkhul fa'adina lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam padakhala. Hadis yang ke-31 daripada 40 hadis daripada adab-adab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh yang mulia Al-Habib Alwi bin Hamid bin Shihab daripada Rabi bin Hirash meriwayatkan daripada seorang laki-laki daripada Bani Amir bahwasanya orang ini datang memohon izin kepada baginda Rasulullah SAW di muka rumah beliau. Faqala, laki-laki ini ketika berada di depan pintu Rasulullah, laki-laki ini bersuara, a'aliju, bolehkah ulun masuk? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi, kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda kepada pembantu beliau, yang mana pembantu ini ada bersama beliau di rumah beliau. Kemudian ujar baginda Rasulullah, ukhruj ila hadha fa'alimhul isti'dzan, coba ikam keluar padahi anu orang nang di luar itu cara minta izin hendak masuk ke rumah orang, kurang lebih kayak itu bahasa kitanya. Fakul lahu, maka ujar baginda Rasulullah, katakan kepada inya, kul assalamu alaikum a'adkhul, katakan kepada laki-laki yang di luar itu bila hendak masuk pamulaan ucapkan assalamu alaikum, ucapkan salam. A'adkhul, bolehkah ulun masuk? Fasami'ahur rajulu, mendengar pembicaraan Rasulullah dengan pembantu beliau ini di rumah beliau. Laki-laki yang di luar ini mendengar tentang baginda Rasulullah malajari lawan pembantu sidin tentang adab izin hendak masuk ke rumah orang. Maka kemudian laki-laki ini faqala assalamu alaikum a'adkhul, laki-laki yang di luar tadi bersuara, ujar laki-laki yang di luar ini assalamu alaikum, bolehlah ulun masuk? Fa'adina lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka memberi izin baginda Rasulullah SAW kepada orang ini pada khala, maka masuklah orang tersebut. Dari riwayat hadis ini bahwasanya pertama dahulu Rasulullah SAW daripada hadis ini bagaimana akhlak baginda Rasulullah, lemah lembutnya baginda Rasulullah ketika beliau mengajarkan kepada sahabat beliau tentang adab. Artinya kadang langsung cakapannya kita sarik. Mana itu? Ini bagaimana Rasulullah sabarnya menghadapi sahabat. Kemudian daripada hadis ini faidah yang dapat kita ambil bahwasanya bila kita seyogianya dan sunnah bagi kita itu bila hendak ke rumah orang mengucapkan salam. Dan salam inilah banyak aturan-aturannya. Di antaranya semisal contoh, kalau misalnya lagi kita duduk di majelis seperti ini, ada orang hanya datang seyogianya padahal kada perlu salam lagi. Nah itu. Karena apa? Karena kaidahnya asyagil la yushgal. Orang nang sibuk jangan disibukkan. Artinya ketika kita lagi kumpul kayak ini baca maulid, ulun datang tadudik, ulun datang kada perlu pakai salam. Karena ulun tuh menyibukkan buhan pian nang lagi baca maulid. Jadi ulun datang masuk duduk. Nah itu kada perlu, kadang-kadang
Orang datang, kita lagi baca maulid barangnya atau lagi majlisan, datang assalamualaikum barangnya. Sebenarnya itu salah tempat. Itu salah tempat. Kenapa? Karena kita lagi sibuk lagi belajar, kita lagi sibuk baca maulid, ada orang datang ucap salam, itu sebenarnya menyibukkan orang yang sudah sibuk. Nah, jadi ketika kita datang terlambat, itu ada perlu lagi pakai salam. Nah, lain halnya kalau variannya kita nih lagi sudah tuntung maulidan, sudah tuntung belajar, ada orang datang, ucapkan salam itu seyugianya itu sudah. Itu seyugianya. Kenapa? Karena kita lagi gak ada sibuk. Kita lagi santai, duduk. Nah, itu. Kemudian juga di sini daripada faedah hadis ini juga adalah jangan masuk ke rumah orang tanpa salam. Walaupun kawan. Nah, itu walaupun kawan. Walaupun barangnya dang sanak. Walaupun kuitan. Nah, itulah. Jadi itu kita jadi perhatian. Kadang-kadang mantang-mantang keakraban sudah lawan kawan, akraban lawan kawan, kita masuk ke rumah langsung nyelonong. Nah, itu langsung kada tahu, kada ngatok lawang, kada ucapkan salam langsung masuk. Nah, itu. Kita udah tahu kawan tuh di rumah lagi kada berbaju atau mungkin lagi bininya kada bakar udung. Nah, itu. Jadi jangan dibiasakan nangka itu. Malahan tambahan lagi di antara adat kita bertamu, kita bertamu, setelah kita mengucapkan salam, jangan cacalinguk di kaca orang. Jangan cacalinguk di mengintip di jendela orang. Adakah orangnya, kadakah? Jangan. Karena bisa aja orangnya lagi guring kah di rumah, atau jalan tadi contohnya parahnya bininya kada bakar udongkah, kita mengintip di jendela itu menjadikan kita melihat aurat inya. Nah, jadi ketika kita datang ke rumah orang, kita ucapkan salam. Kemudian di situ pertama jangan melihat-lihat mengintip-intip di lubang lawangnya atau di jendelanya, jangan. Kemudian seyogianya bila kita ucapkan salam, palingkan muka kita daripada pintu tuh. Jangan bercangangan kalau awang itu menghadapnya membuka. Berbalik awak. Ane bejawarin halaran kan itu orangnya. Ane itu artinya berbalik dulu supaya ketika ia membuka lawang kadanya takajud dulu. Nah, itu. Jadi artinya jangan kita tuh melihat langsung. Jangan menghadapi, mencangangi lawan lawang. Nah, itu tuh. Jadi berbalik itu seyogianya daripada adab-adab ketika kita bertamu. Yang paling utama daripada hadis ini, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bila ketika kita datang ke rumah orang, maka ucapkan salam dan minta izin untuk masuk. Bila diizini hanya masuk. Tambahan itu juga sama, ketika kita datang disuruh, bila orang belum nyuruh duduk, jangan duduk dulu. Mana itu? Ini langsung duduk, mana itu langsung makan wadai orang. Mana itu? Itu ngarannya mana bisa kan belum ketuplis. Mana itu kata supan ngarannya. Mana itu? Mantang-mantang kawan sudah. Ya, itu katanya kita belajar sedikit demi sedikit. Nang hal sepele itu adalah untuk kebaikan daripada kita. Nah, ini sedikit daripada hadis yang ke-31 ini. Semoga bermanfaat untuk kita berataan dan mudah-mudahan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.